Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang sama-sama saya hormati pada kesempatan siang hari ini Ibu Erlanda Rustina selaku Kepala Sekolah SDN Pancoran 10, rekan-rekan daripada guru-guru SDN Pancoran 10, serta perwakilan daripada orang tua murid kelas 6, Mama Alia, Mama Sipa, Mama Rania, Mama Abdul yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktu pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan sebelumnya banyak-banyak terima kasih karena sudah hadir dalam pertemuan ini. Ya, sifatnya memang agak mendadak. Jadi pertemuan ini dikatakan sebagai diseminasi budaya positif dari saya, calon guru penggerak di angkatan 9. Apa sih diseminasi ini? Ya, jadi tujuannya adalah satu, sosialisasi pandangan dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan zaman sekarang. Jadi ada perubahan ya, ada paradigma baru. Jadi mungkin kalau seandainya dulu bicara dulu saya ini ya, kalau dulu kan anak saya dulu kalau dimarahin guru tuh kita malah marah lagi gitu ya, marahin anak kita lagi. Tapi kalau sekarang paradigmanya nggak seperti itu, karena kalau kita marahin murid bisa saja kita dimarahin sama orang tuanya seperti itu. Jadi memang ada pandangan-pandangan. Kemudian ada perubahan daripada prinsip-prinsip daripada anak-anak kita. Kalau mungkin dulu kalau di kalau istilahnya sekarang kalau kita bilang dimarahin guru, dia tuh mungkin ya kalau kita tuh masih tetap berdiri ya tegak. Kalau sekarang biasanya anak tuh lebih lemah, bahkan nanti akan bertemu dengan generasi ini katanya Bu ya, saya juga belum menemukan ini generasi, namanya generasi strawberry. Strawberry itu apa tuh generasi strawberry ya? Saya juga agak bingung kan strawberry. Oh, artinya gini, ternyata strawberry itu kelihatannya tuh bagus, indah, tapi ternyata dalamnya cukup rapuh seperti itu. Dan kalau saya lihat kemarin itu peristiwa dengan dua peristiwa ya, anak sekolah yang terjun bebas dari gedung-gedung tingkat 4 itu bernyambung gitu. Saya nyambung ke situ. Apakah ini generasi strawberry ya? Mudah sekali mengambil keputusan. Keputusan apa? Bukan keputusan yang baik gitu. Artinya dia menyerah gitu ya. Akhirnya dia menyerah ya, entah itu tanda kutipnya memang karena apa, bulian, tekanan hidup apa sebagainya seperti itu. Jadi mungkin mewakili generasi strawberry yang seperti itu dimaksud. Kemudian tujuannya adalah sosialisasi nilai dan guru, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi kita selama mengikuti pendidikan guru penggerak kemarin itu saya ini sudah masuk ke jalan 2 bulan. Jadi kita diajarin untuk sebenarnya kayak tadi, pertama kita diajarin filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi diajar mundur ke belakang lagi. Kemudian nilai dan perannya sebenarnya diajak untuk kekinian. Dan sejak kalau kemudian ada sosialisasi budaya positifnya adalah sistem pengajaran. Ya, sistem pengajaran yang bisa kita terapkan kalau untuk guru, bisa kita terapkan pada saat sekarang. Ya, jadi kalau dikatakan di pendidikan guru penggerak itu nanti akan bertemu, jangan kaget Ibu kalau seandainya kita tuh memang harus berpihak pada murid. Semuanya harus berpihak pada murid. Ya seperti itu. Ini dari pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan. Selanjutnya kita akan sedikit mempelajari tentang filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Kita tahu ya Bu, Ki Hajar Dewantara itu adalah pendiri daripada Taman Siswa ya tahun 1922.
Nah ini filosofinya yang bisa saya tangkap dari pemikiran-pemikiran di Hadjarontara adalah pertama, nah ini kita sudah mulai masuk. Ini sangat berbeda sekali memang pemahamannya dengan kita, pendidikan kita pada zaman mungkin pejabat kita, zaman saya, zaman ini bukan zaman anak 19 tahun 2000-an lah, itu udah mulai berbeda. Pertama, filosofi Ki Hadjarontara itu adalah menuntun. Tugas kita seorang guru adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alamnya dan sesuai zamannya. Ya, dimana kita memang harus benar kalau kita filosofi Rasulullah sebenarnya sama. Ya, kalau Rasulullah itu mengajarkan juga sebenarnya kalau didiklah kamu dengan sesuai dengan zamannya, ternyata sama dengan Ki Hadjarontara. Ya. Kalau seandainya sekarang kita sudah zamannya gadget, zamannya HP canggih, terus kita mau kembalikan anak kita, dulu mama belajar buku doang ya, dulu mama belajar gitu. Sekarang nggak bisa seperti itu. Ya, justru sekarang bahkan kita seorang guru, anak-anak bisa mencari sumber pelajaran bukan dari guru, ya, bukan dari guru lagi. Ya, nanti ke depannya mungkin anak-anak itu guru itu cuma hanya sekedar teman ngobrol, teman mengarahkan, dia udah bisa rapi, ya, udah bisa rapi dengan memanfaatkan HP-nya sendiri. Tugas kita guru nanti itu hanya memberikan arah, memberikan tuntunan. Kalau pakai HP ini seperti ini supaya lebih anak-anak lebih bijaksana seperti itu. Itu adalah artinya filosofi daripada Ki Hadjarontara sesuai kodrat alam dan zamannya. Jadi kalau memang sekarang anak-anak kita nuntutnya HP, mainnya HP, memang sudah zamannya, ya nggak bisa ditolak. Terus kita nggak beli gitu ya, terus kita nggak punya, udah nggak bisa, karena memang lingkungan mereka sudah menuntut dan zamannya sudah menuntut seperti itu. Kemudian ini yang filosofi yang berikutnya adalah yang saya tangkap adalah menghamba pada murid. Ya, mungkin ini bahasanya agak ini ya kalau dibilang menghamba pada murid. Ya, karena kan kalau menghamba sama Tuhan kan gitu ya seperti itu. Tapi filosofi Ki Hadjarontara itu mengharapkan kita sebagai seorang guru pendidik menghamba pada murid. Kemudian ada prinsip yang terakhir, ketika prinsip Ki Hadjarontara itu ingaso sung tulodo. Nah ini kita harus pahami sebagai para pendidik untuk berprinsip seperti ini. Ingasa sung tulodo, memberi keteladanan, imadia mengkaso dan tuturi handayani. Ya ini adalah prinsip-prinsip pendidik sebenarnya untuk melaksanakan pendidikan kita pada anak-anak didik kita. Kita masuk kepada nilai-nilai guru penggerak. Nah ini nilai-nilai guru penggerak. Pertama adalah nilai pada guru penggerak. Yang pertama adalah memang berpihak pada murid. Ya, guru penggerak untuk selalu bergerak dan mengutamakan kepentingan muridnya. Sekali lagi memang kita disusun sekali lagi kita menyusun sebuah program pembelajaran pendidikan, dan sekali lagi acuan kita itu sekali lagi untuk murid, ya, untuk murid, bukan untuk. Jadi memang fokusnya kalau dulu itu kan guru ya, guru penentu segalanya guru. Tapi kalau sekarang sudah senternya adalah murid, keberpihaknya kepada murid. Yang kedua, mandiri. Ya, sebagai guru ini sebenarnya bukan guru, sebagai guru penggerak dia mandiri. Jadi kalau guru penggerak itu bukan menganggap pembelajaran itu sepanjang hayat terus harus mengupgrade pengetahuannya terus. Tapi sebenarnya ini bukannya tugas guru penggerak aja ya. Kita juga sebagai guru memang harus sesuai tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi bukan anak aja sebenarnya, tapi kalau kita pun memahami ada kewajiban kita di kodrat alam dan kodrat zamannya, kita pun harus setiap saat itu mengupgrade daripada pengetahuan kita seperti itu. Kemudian reflektif, ya artinya
refleksi, melihat diri kita sendiri. Ya, kalau sebagai seorang guru itu memaknai pengalaman. Jadi begini, kita ketika kita setelah kita mengajar, itu pasti ada yang terjadi. Ya, banyak yang harus kita evaluasi sebenarnya, kita refleksi. Ada anak yang mungkin di tengah-tengah kita mengajar, ada anak yang aktif banget, tapi di tengah-tengah itu ada anak-anak yang penyendiri, diam. Ya, itu harus direfleksi kenapa. Nah, itulah pelajaran kita terhadap guru. Terus apa yang akan kita solusi apa buat anak yang seperti itu. Ya, belum anak-anak lagi yang misalnya hasil belajarnya secara akademiknya kok tidak nangkep. Nah, solusinya apa? Jadi pengalaman-pengalaman kita itu yang harus kita refleksi. Buat apa? Untuk kemajuan daripada murid-murid kita. Ya, jadi setelah kita belajar itu sebenarnya kita jangan diam aja begitu ya. Makanya kalau sekarang sebenarnya kita sudah laksanakan ya, kalau setiap akhir pembelajaran kita bisa tulis anak-anak senang gak hari ini ya, terusnya dia tulislah senang. Tapi kalau ada yang tidak senang, dia tulis tidak senang ya, seperti itu. Sudah ya, seperti itu. Tapi kita harus ada tindak lanjut dari refleksi itu ya, seperti itu. Kemudian kolaboratif, daripada nilai guru penggerak selanjutnya adalah kolaboratif. Nah, ini memang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding ya, kebersamaan seperti itu dengan rekan guru ya, dengan rekan guru bisa bekerja sama juga dengan para murid ya, termasuk nanti kepada orang tua. Nanti di ujung acara memang saya akan menyampaikan ya programnya, sebenarnya program untuk sekolah ya, seperti itu, daripada aksi nyata daripada guru penggerak. Kemudian selanjutnya adalah inovatif ya. Inovatif itu lebih kepada kepraktisan ya. Kalau misalnya apa-apa tuh bisa dicepet gitu, apa-apa bisa cepet ya, apa-apa bisa cepet. Nah, itu inovatif. Jadi tidak membosankan. Nah, dalam pembelajaran pun seperti itu. Yang diharapkan ketika nanti di guru penggerak ketika melaksanakan pembelajaran bisa berinovasi, bisa kreatif dan berinovasi. Ya, kalau zamannya sekarang berarti bisa memanfaatkan teknologi atau gadgetnya seperti itu. Ya, dan nggak mesti, kalau nggak punya bagaimana? Ya, kita bisa manfaatkan lingkungan sekolah sebagai pusat pembelajaran. Ya, bisa aja anak-anak nanti ketika pembelajaran asar bisa aja dibawa ke kantin ya, disuruh dagang-dagang. Suruh dagang-dagang. Kayak tadi itu sebenarnya kan, kalau lihat marketnya itu sebenarnya kalau dilihat ya cuma begitu aja ya. Tapi sebenarnya ketika kita ambil dari proses pendidikan itu banyak Bu. Ya, ada di situ sebenarnya kalau kita mau main fair ya, seandainya anak kelas 1 atau itu yang bekerja ya. Memang kalau kelas 1 kita ambil kelas 6 nih. Kalau mereka mau kita ambil nilai pendidikan itu di situ pasti ada gotong royong ya, seperti itu. Terus kalau ada itu ada hitung-hitungan juga ya, tapi kalau hitung-hitungan biasanya mereka lancar tuh kalau hitung uang. Nilai kejujuran ya Pak. Iya, nilai kejujuran. Biasanya kalau itu uang mah lancar-lancar aja dan nggak masalah ya, itu. Tapi minimal ketika itu ada kerjasama, kemudian ada seni, kan nggak gampang aja. Udah nih lontong taruh sini, itu saus ini sambal, enggak. Ada sistem pengelompokannya ya enggak. Lontong cakepnya ditaruhnya di mana, ini sambalnya di mana, kan seperti itu. Ada pengaturan, ada organisasi, artinya pengelompokan seperti itu. Ya, jadi sebenarnya seperti itu ya. Nah, memang kategorinya tanda kutipnya sebuah proses itu nilainya kadang-kadang tidak kelihatan ya. Makanya kalau kita lihat kurikulum Merdeka itu kalau ada proyek
Ini kan kalau proyek itu kayak nggak, ini tapinya proyek ya, tapinya kayak penilaian, tapi nilai apa yang dinilai ya, itu tidak kelihatan, tapi sebenarnya yang dinilai itu adalah prosesnya, ya. Dari sebuah proses itu mereka anak-anak bisa kerjasama, kolaborasi, yaitu membangun kejujuran yang tadi kalau marketplace seperti itu, ya. Itu jadi ibu-ibu jangan bingung kalau seandainya nanti ini kurikulum merdeka di kurikulum merdeka. Nah kalau kelas 6 kebenaran masih kurikulum yang masih kurikulum 13, jadi masih belum banyak perubahan. Kemudian peran guru penggerak, ya, peran guru penggerak. Peran guru penggerak satu, menjadi pemimpin pembelajaran, ya, menjadi pemimpin pelajaran, artinya guru penggerak menjalankan filosofi Ki Hajar Dewantara, Ignatius Suntolodo, Imadia Pamungkasa, Tut Wuri Handayani, ya seperti itu. Jadi ini prinsip-prinsip daripada prinsip pendidikan daripada Ki Hajar Dewantara ini benar-benar harus kita sebagai pendidik harus kita laksanakan. Kita lihat-lihat lagi dah. Ini memang ini kita dibuat jadi mundur lagi ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu taman siswa tahun 1922, ya. Ini Bu Sri ya, Bu Sri. Iya, artinya mungkin entah baru itu ya, filosofinya baru dipakai ya seperti itu, ya seperti itu barunya kita. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, guru penggerak dituntut untuk berdaya dalam menemani dan menuntun anak sejawat itu untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Tuh ibu-ibu ya, jadi kita nih alhamdulillah kalau di SDN Pancoran 10 yang sudah GP itu guru penggerak. Kalau saya calon kalau saya masih CGP, calon guru penggerak. Nah yang udah GP itu ada 2 yang 2 Bu Rahmalia dan Bu Isna Maulidia sudah GP. Ya, itu sudah masuk kepada guru penggerak. Jadi mungkin nanti ketika kita itu harusnya seperti ini, ya Bu. Jadi rekan-rekan guru tidak sungkan, kita juga sebagai guru penggerak itu tidak sungkan membagi ilmu kita. Tapi ibu-ibu yang kedua itu belajar juga gitu, ya. Ini nggak bisa istilahnya kepo, yang mau cari tahu gitu ya, ini bagaimana baiknya, ya seperti itu. Karena memang kalau seandainya sekarang kita ikutin anak zaman sekarang itu tidak bisa, dia diam duduk. Kalau dulu kita memang senengnya kalau guru pasti diam, jangan berisik begitu ya. Dan kondisi kelas itu memang seperti itu yang diharapkan, sepi. Mungkin kalau gurunya lewat bedanya, ya gitu, sudah seperti itu gitu ya. Tapi kalau sekarang enggak seperti itu, ya. Ketika anak-anak ada pekerjaan yang mungkin ada yang, tapi memang di sana dia diskusi ada di sana, sambil diskusi ribut menyelesaikan permasalahan, ya seperti itu. Jadi mereka dapat, ya mereka dapat komunikasinya lancar seperti itu. Jadi memang harapannya seperti itu, kita sebagai guru di sini nanti ada guru penggerak, ya kita sama-sama saling belajar, ya. Karena memang diantara tugas guru penggerak itu adalah seperti itu, ya. Dan bagaimana kita mau menjadi coach kalau seandainya kita tidak tahu permasalahannya. Jadi ketika ada permasalahan di kelas itu kita harus saling sharing, baru kita nanti bisa cerita cari jalan keluar dari permasalahan kita, ya seperti itu. Kemudian perannya adalah mendorong kolaborasi, ya. Guru penggerak menggerakkan kolaborasi berarti bekerja sama, ya, untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan sesuatu, mampu mengkomunikasikan urgensi dan inisiatif perubahan yang sedang dibawakannya pada lebih banyak pemangku kepentingan, terutama yang membawa dampak positif pada murid, ya. Jadi kita bekerja sama
bukan sekedar bekerja sama. Kita harus berpihak lagi sekali lagi kepada murid-murid kita. Ya, seperti itu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Ya, guru penggerak perlu memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Jadi ini ya tujuannya memberikan pengalaman belajar yang bermakna, pengalaman belajar yang bermakna. Ya, jadi kalau pengalaman belajar yang bermakna itu adalah yang dia ingat terus, ya, dia ingat terus, dia ingat terus kalau dia tuh lagi belajar. Mungkin ibu-ibu ya kalau pulang kan suka nanya anaknya ya, tadi ngapain sekolah gitu-gitu, diomelin bu. Itu bermakna berarti itu pembelajarannya untuk sementara yang bermakna yang itu, ya, sementara yang bermakna yang itu tuh. Ya, berarti diomeli itu, tapi bisa jadi pelajaran dari dia di mana itu ketika menjadi sebuah pembelajaran, dia akan sadar, oh iya tadi tuh saya begini ya, kenapa dimarahin itu bisa jadi penyadar juga ya, seperti itu. Tapi itu dulu, anak dulu. Dipulang. Kemudian ini yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan wilayahnya. Nah, jadi kemarin kita sudah guru penggerak itu sudah membuat sebuah sekolah komunitas ya. Dengan kalau di Pancoran sini ada 4 SD 10, 07, 08 dan 01 ya. Kita sudah bikin komunitas untuk guru penggerak. Soalnya nanti kalau dalam satu wilayah ini akan ada satu apa ya namanya, satu proyek, nggak beda-beda sekolah, kecuali memang tugasnya itu adalah proyek-proyek sekolah mandiri, sekolah sendiri seperti itu. Jadi kalau sudah ada program itu, yang satu di sekolah ini, sekolah lain itu terimbaskan, ya seperti itu. Ya, itu adalah daripada peran guru penggerak. Nah, sekarang SPG kedua, boleh ya SPG kedua? Nah, ini kan pada ngantuk nih. Halo. Ngantuk biar bergerak, ya. Ya, gampang kok ini. Ini tujuannya cuma main cepet-cepetan ngambil pulpen, ya. Ya, hati-hati tapi jangan terlalu cepet nanti digodan. Ya, yuk kita mulai. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Ya, siap, boleh dua-duanya. Ya, tangan ke atas, tangan ke samping. Tangan ke atas, tangan ke samping. Bebek. Ya, kalau begini apa namanya? Bebek. Kalau dua, kelinci ya. Kalau ini terbang. Oke, bebek. Burung, kelinci, burung, pulpen. Konsentrasi, siap ulang, satu, siap, burung, kelinci, pulpen. Ibu bapak guru pendidik ya, nah itu ice breaking ini ternyata bisa diselipkan pada saat kita melakukan pembelajaran ya. Jadi kalau anak kita sudah kelihatan bosan gitu ya, ciri-ciri anak-anak kelihatan bosan itu gini, kalau dia dengar bel tuh dia istirahat, hore, itu tandanya bosan ya. Anak-anak kita bosan, artinya dia mau keluar. Nah, ice breaking ini
Kita boleh berikan diselingin. Wah, udah kelihatan bosan anak kita. Ya, kita buat ice breaking. Enggak lama, mungkin sekitar 3 atau 5 menit lah. Ya, insya Allah semangat anak-anak itu belajar. Dia kalau kelamaan ice breaking itu bisa encok, tapi ice breaking itu jangan enggak seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, bagaimana? Masih semangat? Nanti di akhir presentasi saya minta ada umpan balik ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Nah, sekarang kita mau masukin yang namanya budaya positif. Ya, nah apa sih budaya positif? Kalau budaya itu adalah kebiasaan yang sudah turun temurun dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan turun temurun, akhirnya dia membudaya. Nah, kalau positifnya di sini adalah bahwa yang berpositif perilaku yang mempromosikan kebaikan, keharmonisan dan kesejahteraan dalam suatu komunitas atau masyarakat. Budaya positif dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti sikap mental. Kita mempertahankannya, termasuk nanti saya akan menambah lagi kegiatan budaya positif kita. Ya, seperti itu. Jadi ini budaya positif gampangnya itu adalah pembiasaan baik, ya, pembiasaan baik. Kalau di sini kalau di sekolah sudah ada kebiasaan budaya positif itu tentang satu, senyum, sapa, salam. Ya, setiap pagi alhamdulillah kita guru-guru bergantian piket itu menyambut kedatangan murid-murid kita, yaitu kita lakukan bersama bergantian. Kemudian di dalam kelas ada kebiasaan itu berdoa sebelum dan mengakhiri pembelajaran. Itu kita biasakan anak-anak kita berdoa. Ini kenapa Bu? Supaya di rumah pun akan melakukan hal yang sama. Ya, ketika kita laksanakan ini di rumah pun, kalaupun kita anak-anak mau apa-apa, oh iya saya mulai dengan berdoa. Ya, seperti itu. Kemudian ada di dalam kelas itu membaca cerita. Ya, membaca cerita, kemudian ada makan bersama, kemudian ada Jumat doa, ada tadarusan, ya, itu adalah budaya positif. Kemudian ada santunan, kemudian ada operasi semut, sholat zuhur berjamaah. Ya, itu adalah budaya-budaya positif yang sudah kita laksanakan, dan ini tinggal kita evaluasi aja pelaksanaannya, ya, seperti itu. Nah, nanti saya akan menawarkan, sebenarnya sistemnya masih menawarkan untuk budaya positif dengan kontrol nanti orang tua. Ya, kita main lagi nih Bu. Main lagi ya. Sekarang main kepala-kepalan. Ya. Ibu kepal aja tangannya, yang satu orang kepal, tangannya cukup satu. Ya. Nah, satu orang mencoba membuka ini. Ya. Siapa yang mau dikepal? Siapa yang mau ngepal? Satu aja tangannya. Tangannya satu aja. Ya. Bisa nggak? Paham nggak? Ya. Jadi kepal dibuka pokoknya supaya terbuka. Bisa apa enggak dibuka? Ya. Bisa dimulai? Bisa ya. Bisa, pokoknya terserah mau dibuka, pokoknya bagaimana supaya apakah harus terbuka? Iya, iya, terserah, iya. Mau dirayu, mau kita siap mulai 1, 2, 3. Yo, sama-sama. Terserah. Ada kan masih membuka? Enggak ada. Mama tidak. Kenapa ini nggak dibuka ini? Isinya apa? Isinya kosong tapi dengan tenaga saya buat.
Sebenarnya ini sederhana loh, iya nggak? Ini sederhana, ya. Tapi ternyata kok tidak bisa dibuka ya? Bisa dibukanya kenapa? Bisa dibukanya kenapa? Kalau kita enggak, buktinya apa? Tadi sudah dikeluarkan uang 50 ribuan. Enggak kebuka juga ternyata. Jadi ternyata apa? Dari prinsipnya yang kita lihat teguh sama. Kemudian kalau memang kita mau buka, adanya di dalam hati kita. Begitu Ya. Jadi hati kita kembali kepada hati kita sendiri. Kalau walaupun sebenarnya nggak perlu bikin ini, ya kata saya buka aja. Artinya apa? Ini yang mau dipelajari di sini tentang disiplin positif. Ya, harapkan dari sini, dari hati sendiri. Ya, jadi kalau nanti ada hukuman, entah itu hukuman apa itu nanti kita akan belajar. Boleh nggak sih lagi hukuman seperti itu? Ya, seperti itu. Jadi itu ya daripada makna daripada permainan tadi, disiplin positif. Ya, kita masuk pada ini adalah mulai dari rentetan daripada budaya positif. Ya, disiplin yang pertama budaya positif adalah disiplin. Nah, kalau disiplin tahu nggak apa disiplin? Disiplin, ibu-ibu ada yang tahu? Disiplin hubungannya dengan apa? Mengikuti aturan. Ya, ada yang tahu lagi? Ya, disiplin adalah hubungannya dengan satu memang mengikuti peraturan, ya, peraturan dan kepatuhan. Ya, jadi manakala ada orang yang tidak disiplin, biasanya dia dianggap tidak patuh. Dia seperti itu, dan biasanya akan ada sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman ya seperti itu yang akan dia dibebankan kepada pelanggar itu. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan dengan mendidik dan memimpin yang berfokus pada membangun hubungan positif antara orang tua, pengajar, pemimpin dengan anak atau orang tua yang dipimpin. Tujuan utamanya adalah membentuk perilaku yang diinginkan melalui pengakuan, penghargaan, dan penguatan positif daripada mengandalkan hukuman atau tekanan negatif. Ya, jadi disiplin positif itu di sini adalah pemberian kalau dikatakan rangsangan, ya, bukan lagi pemberian hukuman, ya, hukuman yang sifatnya negatif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu menjadi orang-orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi nanti kalau disiplin positif itu tujuannya itu tadi kembali kepada yang tadi, dari diri sendiri, kesadaran dari diri sendiri diharapkan. Memang ini prosesnya agak lama nih. Ya, beda dengan waktu sebelum ada disiplin positif, kita memang bebas-bebas aja tuh menghukum. Mungkin kalau zaman dulu ya, kita zaman saya aja kalau udah upacara bendera enggak itu ya sudah hormat bendera, kalau telat ya udah hormat bendera, lama tuh di depan yang bendera itu ya bisa 1 jam ya seperti itu. Nah, ini ada 3 perilaku ya, 3 perilaku kita sebenarnya untuk motivasi dalam berperilaku ya. Biasanya ada 3 aja ya. 1, kita melakukan itu, 1 untuk menghindari ketidaknyamanan ya, atau hukuman. Jadi kalau kita melakukan itu, kalau saya telat nih nanti dihukum, itu seperti itu. Saya tidak mengerjakan tugas nanti dihukum. Jadi bergeraknya karena hukuman, motivasinya karena ketidaknyamanan seperti itu. Ya. Kedua, melakukan kegiatan berlakukan mendapatkan imbalan ya. Nah, kalau kita guru, mana nih kita guru? Kita guru ya, ada dua-duanya sebenarnya, di nomor 1, 2 ya, sebenarnya 1, 2 kalau secara kita tidak ketinggian nyaman ya kan dipotong ya enggak? Gitu. Jadi kalau kita tidak disiplin, banyak yang merugikan kita, ya enggak? Gaji dipotong, tunjangan lebih kurang seperti itu.
Ya seperti itu. Nah yang ketiga ini yang sangat diharapkan bahwa perilaku kita itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Jadi apa yang kita lakukan, perilaku kita yang baik itu kita lakukan karena memang dari diri kita sendiri, bukan ada yang dua ini. Ya, jadi kalau kita bekerja itu memang kita bekerja itu untuk diri kita sendiri, menghargai itu adalah kewajiban dan tugas kita. Kalau kita bekerja, ya jadi bukan karena ada ibadah, walaupun itu sebenarnya ini juga berhubungan juga, bisa kita kena ketiga-tiganya. Keyakinan kelas, ya. Terus selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah kita kalau setiap awal pembelajaran, ya setiap awal pembelajaran itu memang kita sudah terbiasa dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai ya yang kita yakini, ya, yang kita yakini bisa kita laksanakan. Ya, terus mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, seseorang yang akan bergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada untuk sedang mengikuti peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi ini ibaratnya begini Bu, kalau kita ibaratnya gini, kita naik motor, seringnya pakai helm apa enggak? Seringnya gue helm ya. Nah itu artinya apa? Kita belum meyakini peraturan itu, iya enggak? Coba kalau kita yakini bahwa peraturan itu sebenarnya bukan masalah setiap berkendaraan berroda dua itu menggunakan helm, sebenarnya bukan, aturannya seperti itu. Karena kita tidak meyakini, ya kita bablas. Tapi kalau kita yakini itu untuk keselamatan kita, ya, untuk nilai-nilai keselamatan kita, maka kita pasti kita laksanakan. Mana ada yang tahu akan keselamatan kita di mana? Ya, cuman situ doang, dekat ke sekolahan doang, lewat kampung lagi gitu ya. Tetapnya ada aja polisi Islam, dia enggak prit kondangan. Ya seperti itu. Ya, kenapa? Ya karena kita tidak meyakini tadi. Ya, nah kenapa keyakinan kelas? Karena nanti keyakinan kelas itu akan dibuat bersama-sama nih, sama murid. Mereka yang akan membentuk keyakinan kelas itu sendiri. Ya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, ya, tidak mengumpulkan tugas dengan baik, ya, kamu bagaimana tindakannya, ya, seperti itu. Ya, kedua, berisi nilainya kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi sekali lagi bahwa kita menekankan bahwa semua yang dilakukan anak-anak itu termotivasi dari dirinya sendiri. Ya bukan dari yang tadi 3 itu tuh. Kalau yang 2 oke, tapi kita lebih fokus kepada yang 3. Biar seperti itu anak-anak. Apapun yang dilakukan, kesadaran diri sendiri. Ada kebutuhan dasar manusia, ini juga harus kita perhatikan nih. Ya, ibu bapak guru ya, ini kita dituntut untuk mengerti kebutuhan dasar anak manusia. Jadi jangan sebentar-bentar kita selalu menyalahkan murid. Nah kalau sekarang tuh jangan seperti itu. Nanti ketika kita sudah tahu konsep-konsep kebutuhan dasar manusia, kita paham, kita tambah sayang dalam murid kita. Ya, kita jadi tahu ya. Mereka tuh ada yang sendiri, bahkan ada yang yang mungkin ketemu sama ibu bapaknya jarang gitu ya, ibu bapaknya kerja, mungkin ada yang tidak punya bapak, seperti itu kan macam-macam. Dan semua itu punya kebutuhan dasar yang sebenarnya itu sekali lagi dijadikan kepada kita, jadi kepada pendidik untuk mencari dasarnya seperti itu. Ya, jadi ketika kita mempelajari kebutuhan dasar manusia, kita akan mencari solusi-solusi daripada permasalahan anak kita sebenarnya. Ya, jadi kita jangan ya kebenaran mungkin kedapatan anak-anak yang
sifatnya begitu, terus kita emang dia begitu ya, seperti itu. Kita pahami seperti ini dulu ya. Ini memang perlu yang namanya kolaborasi ya. Dan disinilah perannya tadi guru penggerak. Kita harus sama-sama memang bercerita ya, harus cerita ya, harus cerita. Ceritanya apa? Untuk mencari solusi, dan sekali-kali tidak melabel anak. Ini udah sangat-sangat dilarang ya. Kalau si A udah seperti ini, dia memang udah nggak bisa, nggak ada ya. Zaman pendidikan zaman sekarang tidak melabel anak seperti itu. Semua anak unik, sifatnya unik, dan pasti dia akan menemukan yang namanya perubahan pada dirinya. Ya, itu yang akan kita temukan ketika kita mempelajari kebutuhan dasar dari manusia. Ya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian sehat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Ya, mungkin kalau kita lihat dari dari murid-murid kita sih, alhamdulillah ya, kalau itu kan kalau kita mau lihat kalau untuk segala kayak makanan, kita kalau lihat pasti udah terjamin sih ya. Saya ada makan rabo itu ya. Kita kelas 6 ada makan rabo, alhamdulillah tuh nggak ada yang dibawain nasi sama orang tuanya. Enggak, orang tua saya, ibu saya nggak masak pak, nggak ada tuh gitu ya. Artinya kebutuhan untuk makanannya dan yang gurunya juga dikasih juga, menjamin juga artinya ya, seperti itu ya. Terus iseng-iseng kita misalnya ngikut-ngikutin nih, kenapa sih ini anak telat mulu, misalnya kita hitung-hitungin, iseng-iseng kita ikut, ternyata enggak juga. Murid-murid kita alhamdulillah untuk tempat tinggal masih ada gitu ya, nggak ada yang mungkin kita ikutin ternyata di kolong jembatan misalnya gitu, kita nggak ada ya. Jadi alhamdulillah untuk yang kayak gini udah kita nggak berpikiran lagi nih seperti ini, artinya udah cukup terjamin kebutuhan akan bertahan hidup ya. Kemudian adalah kasih sayang dan rasa diterima ya, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasih, mengasihi, disayangi, menyayangi. Nah ini Bu, ini yang mungkin kita harus perhatikan Bu ya, sebagai pendidik nih ya, karena di sini nih ada rasa diterima, dihargai, dipedulikan. Jadi kalau misalnya ada cerita-cerita anak yang nggak ditemenin, itu harus diklarifikasi. Kenapa? Ya dia pendiam, penyendiri di tengah keramaian itu harus dicari, ya harus dicari tahu. Bisa jadi dia ini, ya kebutuhan kasih sayang atau rasa diterimanya itu kita tidak pedulikan ya. Emang dia begitu, emang udah nggak mau ada yang berteman sama dia, habisnya begini begitu ya. Itu sudah tidak ada Bu ya. Kita harus betul-betul memfasilitasi anak-anak kita itu untuk mendapatkan ini semua ya. Kalau seandainya dia tidak dapat dari temannya, dia dapat dari gurunya. Gurunya kalau ada teman yang nggak mau ngajak ngobrol, ya gurunya yang ngajak ngobrol. Ya, seperti itu. Kemudian kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan, pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, ya, menjadi terampil, memimpin dan berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kalau dalam hal ini kepada pendidik kita, anak didik kita sebenarnya bagaimana mereka mendapatkan pengajaran atau pendidikan yang betul-betul dia dapatkan dari gurunya. Ya, kita tahu memang kita banyak ya, dengan mungkin ada yang 25, kita 20, memang ribet tuh kesannya, ya enggak.
Jangankan satu, jangankan 20, satu aja kadang-kadang tidak tertangani ya seperti itu. Tapi justru itulah pendidik itu seperti itu, untuk memberikan kekuasaan dan penguasaan pada anak-anak tentang apa yang dia pelajari hari ini. Ya, jadi pulang dia bawa oleh-oleh, mereka mengerti. Ya, belajar apa? Enggak tahu tuh, tadi cuma main-main doang. Makanya kalau ada P5 begitu nih kan, karena cuma main-main aja kelihatannya. Ya, tapi kalau seandainya dia tahu, oh tadi saya P5 ya, belajar ini membuka situs internet misalnya, karena P5 kita tuh lagi lagi internet, mainnya internet perusahaan. Ya, oh lagi belajar istilah-istilah dalam internet, dia tahu seperti itu. Ya, kemudian adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, pengendalian tunai dan mampu mengendalikan arah sendiri. Ya, jadi betul sekali lagi nih, kebebasan sebenarnya bukan berarti kebebasan anak-anak dibiarkan bebas ya, kayak sekarang kurikulum merdeka itu kan bukan berarti tuh anak seliwer ke sana bebas merdeka, enggak. Tapi gunanya guru di situ, bagaimana guru memfasilitasi untuk kebutuhan kurikulum merdekanya itu, seperti itu. Ya, kemudian adalah kesenangan. Ini enggak hanya murid, kita juga butuh yang namanya kesenangan. Kebutuhan kesenangan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan ada kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme dan tertawa. Makanya tuh ya, sekali-kali sekarang kalau belajar kasih ice breaking, ya bener, cari yang senang, yang itu. Kalau misalnya itu tanya sama itu atau cari di YouTube, ya sekali-kali gitu. Nah, yuk kita ini ice breaking, ya biar belajar itu kayak tadi. Pasti anak-anak senang, ya 2-3 menit, 5 menit, nggak apa-apa. Ya supaya ini senang. Ya dengan senang itu kan artinya anak-anak ini mungkin akan terbangun motivasi baru. Ya seperti itu. Itu daripada kebutuhan dasar manusia, dan ini memang kita sebagai pendidik harus kita pelajari betul-betul. Supaya apa? Kita mencari solusi-solusi permasalahan anak-anak. Ya, kenapa anak jarang masuk, jarang mengerjakan tugas? Ya seperti itu, ketinggalan dulu barangnya. Apa yang menyebabkan bisa seperti itu? Ya, kalau kita sudah memahami ini, kebutuhan dasar daripada murid kita, insya Allah kita mencarikan solusi dan anak-anak akan senang, dan kita guru pendidik akan semakin menyayangi murid kita. Ini ada 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol untuk pengembangan budaya positif. Nah, ini terkenalnya ada penghukum. Nah, kita pendidik itu akan berkenalan dengan yang mana? Ya, ada 5 posisi kontrol. 1 penghukum. Jadi kalau penghukum itu, kalau kita sekolah zaman dulu banget tuh ya Pak Bambang ya, zaman dulu banget ya, ketinggalan ya, lari lapangan gitu kan ya. Itu begitu tuh kalau penghukum. Saya disuruh dulu sama orang tua saya ke warung gitu, nggak mau terima, pokoknya kamu melanggar peraturan, lari lapangan, ya seperti itu. Ya pokoknya sistem penghukum sih seperti itu. Apa-apa walaupun sudah alasan yang bagaimananya, dia pasti pokoknya penghukum, ya seperti itu. Kemudian adalah membuat rasa bersalah. Ini juga ya, guru kadang-kadang suka membuat rasa anak-anak jadi bersalah. Jadi anak-anak itu jadi takut, jadi minder. Ya, apa yang dikatakan seperti ini, misal, aduh, kamu gimana sih? Ya, udah diterangin berkali-kali, nggak ngerti-ngerti. Ya, bagaimana sih kayak gitu? Ya, saya kecewa sama kamu, seperti itu. Itu kata-katanya yang seperti itu. Ada kata-kata yang bukan membangkitkan anak, ya, tapi melemahkan. Jadi pun anak-anak pun susah untuk untuk maju. Dia akan semakin tertekan seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Nah, teman ini sebenarnya bagus, ya, dimana guru bersikap seperti teman. Tapi jeleknya ini, dia hanya akan dengan guru satu nyaman,
nyaman, tapi dengan guru-guru yang lain tidak nyaman seperti itu. Itu posisi kontrol untuk teman. Ya, jadi kalau ada guru satu dia akan nyaman karena dia menganggap ya udah itu tentang saya seperti itu. Kedua, yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Ya, kalau pemantau ini biasanya kalau di SMP nih, ya jadi konseling banget. Jadi dia secara data banget. Ya, hari ini si A tidak pakai sepatu, besok lagi A tidak bawa topi, besok lagi A. Jadi dipantau aja tuh anak-anak. Jadi anak-anak merasa diawasi. Ya, wah ini ada ini kan? Ada guru ini kan? Ya guru BK kan? Soalnya dia pasti udah ketakutan. Soalnya kenapa sih? Nggak bawa buku catatan misalnya. Dia udah posisinya udah diawasi, sudah merasa diawasi. Ya, oleh guru-guru yang sifatnya pemantau. Yang kemudian adalah manajer. Nah, manajer ini apa? Manajer ini adalah sifatnya di mana guru berbuat sesuatu dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Dan ini posisi kontrol yang paling bagus. Ya, jadi nanti akan ada kalau anak murid itu melakukan kesalahan, dia yang akan bertanggung jawab. Dia yang harus menghukum dirinya sendiri. Dia akan dikembalikan sama dirinya sendiri. Nanti kita akan bertemu dengan yang namanya segitiga restitusi. Dan ini budaya positif yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, ini sebenarnya adalah sikap kita, tindakan kita sebagai seorang pendidik akan masalah dengan muridnya. Ya. Jadi kalau kita menemukan kesalahan dari muridnya, dari murid kita jangan tahu-taunya, wah udah kamu mah emang, kamu mah udah kebiasaan kamu seperti itu, ya. Tapi kita mengajak anak-anak ya untuk menyadar dulu dia. Memang kesannya ini nggak cepat sih, ya nggak cepat memang, ya butuh waktu buat belajarnya. Ya seperti itu. Nah, langkah apa yang diambil? Pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, bagian dasar dari skripsi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan menjadi orang sukses. Ya, jadi dia tahu tuh, kamu salah, kamu tahu gak? Kamu salah. Iya, salah. Tahu. Kenapa salahnya? Dia tahu dia salah seperti itu. Ya, dengan kita ajak bicara, ya kita bicara mereka sadar, dia menyadari kesadarannya dan dampak-dampaknya, ya maka anak akan tahu dan diarahkan jadi perilaku yang sukses. Dari kesalahan jadi perilaku yang sukses seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah seperti kita lakukan dengan satu tujuan, ya, yaitu melakukan kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif menemukan kebutuhan tersebut. Jadi setelah kita tadi tanya kesalahannya, kita tahu merugikan gak sih itu kayak gitu, ya. Akhirnya kalau misalnya merugikan anak kita yang melakukan salah pun akan paham, oh iya merugikan. Ya. Dan kemudian adalah menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian anak itu mencari sendiri permasalahannya. Jadi kalau dia misalnya buat keyakinan yang dilanggar, dia tahu sendiri, oh saya ini merugikan ini, ya berarti saya harus begini-begini. Dia tahu seperti itu. Memang kalau di SD sih kesannya memang belum muncul, belum bisa kalau melakukan itu, karena ini sudah biasanya di SMP atau di SMA. Kalau di SD biasanya memang masih butuh bimbingan, karena belum kalau diserahkan mungkin anak-anak ya tidak akan ini. Makanya tadi ada keyakinan kelas itu dibuat untuk seperti itu, bersama-sama membuat sebuah keyakinan. Ya kalau misalnya kamu nggak bawa topi, konsekuensinya apa? Kalau ditawarkan kepada anak SD, mungkin dia kalau secara bersama-sama ya masih bisa. Ya tapi kalau untuk
mencari solusi-solusi yang lainnya mungkin belum bisa ya. Jadi menangkap yang tadi budaya positif, kalau saya perhatikan di sini kejadiannya seperti ini. Ini ketika budaya positif yang di sekolah sudah bagus, kita sebagai yang di rumah pengennya itu dilaksanakan juga di rumah ya. Karena itu jadi biar sama-sama nih ya, di sekolah ada kontrol, di rumah pun ada kontrol ya. Nah di sekolah tugasnya nanti guru lah seperti itu. Nah di rumah ada orang tua, jadi kita kerjasama nih ya. Nah nanti ada program yang sebenarnya saya kabarkan ya. Nah programnya udah saya sampaikan ke kepala sekolah. Pertama itu programnya itu berkata baik atau diam ya. Jadi ini tujuannya adalah kegiatannya adalah memberikan pemahaman pada siswa tentang berbahasa baik dan sopan dan dapat berbahasa kotor dan kasar. Karena kita nih sering ini Bu, zaman sekarang ya, itu kalau sekolah sih guru ya, saya yakin guru itu tidak pernah berhenti untuk anak ngomongin untuk jangan mengucap itu nak, nggak baik, kotor, kasar ya, seperti itu nggak sopan ya. Nah itu di sekolah sudah seperti itu ya. Tapi masalahnya ketika kita akhirnya kembalikan ke lingkungan ke tempat tinggal, itu akan ada perubahan lagi ya. Nah karena itu di sini kita tawarkan program ini, berkata baik atau diam ya. Kemudian tujuannya adalah membudayakan pengucapan kata-kata baik dan sopan, kemudian menghilangkan kebiasaan berkata kasar atau kotor pada siswa kita. Jadi tujuan utamanya seperti itu ya. Jadi ini ada program yang saya penggerak tawarkan ini. Sebenarnya sudah saya omongin ke ibu kepala sekolah. Saya berharap sih bulan November ini kita akan laksanakan. Kemudian indikator keberhasilan tadi adalah siswa terbiasa berkata baik dan sopan. Kemudian hilangnya perkataan kasar atau kotor pada siswa, entah itu di rumah maupun di sekolah, hilang ya, seperti itu. Kemudian pihak yang terlibat nanti adalah sekolah. Pihak sekolah itu memberikan dukungan dan konsekuensi aturan. Kemudian guru memantau kartu kendali. Nanti kita akan buat kartu kendali ya, kartu kendali dan berkomunikasi dengan orang tua. Nanti ibu kita sama-sama Bu ya. Saya di sekolah, kita guru punya kartu kendali, orang tua di rumah pakai kartu kendali. Nanti tugasnya apa? Secara jujur kita akan mengisi kita akan isi kartu kendali itu. Kalau anak-anak melakukan kesalahan berbuat kotor, nanti itu isinya silang seperti itu. Di tanggal berapa nanti per bulan itu akan kita evaluasi bareng-bareng ya. Kemudian juga ada nilai-nilai keagamaan yang akan kita terapkan. Kalau tadi saya belajar dari generasi stroberi itu nilai-nilai keagamaan yang kita akan terapkan ya, seperti itu ya. Kemudian itu program yang pertama. Kemudian itu program yang kedua adalah baca keluarga Bu ya. Nah program baca keluarga ini tujuannya adalah membaca buku cerita atau dongeng yang dilakukan orang tua, terutama ayah ya. Ini misalnya Bu kan kejadiannya yang seperti tadi saya katakan ya. Kesempatan anak-anak mungkin ada yang ibunya kerja, bapaknya kerja, ada yang ibunya di rumah atau saya kerja, jarang ketemu ya. Nah ini saya minta nanti ada waktu-waktu luang tertentu untuk anak berkumpul keluarga yang dibacakan buku cerita. Kalau di sekolah ini anak-anak yang cerita, tapi kalau di rumah nanti orang tuanya diharapkan bisa bercerita. Apa yang menjadi tujuannya? Melibatkan keluarga dan pendidikan siswa, kemudian membudayakan membaca, terus menanamkan pendidikan moral, kemudian menciptakan hubungan emosional antara anak dan orang tua. Tujuannya
Kemudian indikator keberhasilannya nanti terciptanya dukungan keluarga terhadap pendidikan siswa, kemudian muncul semangat dan percaya diri siswa, kemudian siswa terbiasa membaca dan siswa dapat bersikap sopan. Sekali lagi sikapnya harus menjadi sopan. Kemudian yang berperan adalah sekolah, memberikan dukungan dan fasilitas, kemudian mengevaluasi, memantau kartu kendali, berkomunikasi dengan orang tua, dan kemudian orang tua tugasnya nanti di rumah adalah membacakan ceritanya seperti itu. Ya, jadi itu ada 2 program yang saya tawarkan kepada sekolah, tapi mudah-mudahan di bulan November nanti bisa dilaksanakan. Ya seperti itu. Jadi kita orang tua terlibat, anak-anak juga terlibat, dan guru-guru terlibat. Itu yang yang diseminasi saya ya tentang budaya positif. Saya harap sedikit bisa memberikan gambaran untuk pelaksanaan daripada budaya positif di sekolah kita. Ya. Yang mungkin ada yang mau dipertanyakan Ibu, orang tua murid, Ibu, rekan-rekan guru. Tadi yang filosofi diajar Dewantara ya? Ya, oh iya, tentang filosofi diajar Dewantara ya. Ya, kalau yang biasanya kita dengar ya atau kita pahami selama ini kan ada 3. Inarso Sungkulodo, Imajo Mangunkarso, kemudian Tuturi Handayani. Iya. Ya. Nah tadi yang saya baru dengar gitu ya, atau saya kurang paham, itu tentang menghamba pada murid. Oh iya. Nah, mau dijelaskan ya Pak ya? Iya. Nah. Ya, makasih. Iya, terima kasih Bu Sri. Saya langsung jawab dulu ya Bu Isna ya. Jadi gini, tadi itu tentang ini ya, yang menghamba pada murid. Nah ini slide ini ya. Jadi memang prinsip dasar untuk kita bergerak sebagai pendidik itu tadi ada Inarso Sungkulodo, kita memberikan keteladanan, Imajo Mangunkarso sebagai motivasi kita, kemudian adalah Tuturi Handayani memberikan semangat buat guru kita. Nah setelah kita pelajari lagi, memang ternyata banyak filosofi daripada Ki Hajar Dewantara, termasuk ada ini Bu, ada kita ini sebagai petani gitu loh. Terusnya muridnya itu seperti benih seperti itu. Ya seperti ini memang baru lagi saya juga sempat ini nih, menghamba ya, kayaknya kita gimana banget gitu ya, sampai sebegininya gitu ya. Kalau menghamba kan harusnya kan memang pada Tuhan ya seperti itu. Tapi menghamba di sini sebenarnya bukan berarti kita harus kayak Tuhan. Sebenarnya tadi ketika kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana sebenarnya kita memberikan layanan maksimal kita, ya, memberikan layanan maksimal kita kepada siswa kita, kepada murid kita. Jangan kita ketika kita ada murid kita yang mungkin telat telat mengerjakan tugas dengan masalah-masalah, ya sudah kita tinggalkan. Tapi di sini justru kita kenapa ya siswa kita seperti ini gitu. Kita cari tahu. Kenapa? Kayak tadi nyambung ke tadi, pasti setiap kita punya ada alasan. Nah, nanti kita mempelajari kebutuhan dasar dia apa, anak kenapa bisa jadi seperti itu, ya seperti itu. Dan akhirnya nanti kita akan menemukan solusi-solusi buat anak-anak kita yang mempunyai masalah-masalah pendidikan seperti itu. Jadi prinsip menghamba itu adalah memberikan layanan maksimal, ya, tidak pernah lelah, ya seperti itu. Sebagaimana harusnya kita memang tidak lelah menghamba pada Tuhan, ya, seperti itu. Itu Bu Sri. Yes. Iya, terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Sel. Pertanyaan saya adalah langsung aja ya. Tadi kan ada beberapa fungsi kontrol kita sebagai guru dalam menerapkan disiplin positif kepada siswa. Nah, kebetulan saya tahun ini mengajar di kelas 1 dan itu bedanya sangat berbeda ketika saya memegang kelas 5 gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kelas 1 itu kan memang masa
nuansa benar-benar yang konkret. Segala sesuatunya dia harus lihat, segala sesuatunya dia harus jelas di depannya dia gitu. Apapun yang menurut mereka tidak jelas, mereka akan tanyakan terus sampai mereka dapat jawabannya. Nah, di sini pertanyaan saya adalah posisi kontrol seperti apakah gitu ya untuk menerapkan disiplin positif yang sesuai dengan usia di kelas 1 ini. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wisna. Nah, pertanyaannya posisi kontrol yang tepat dengan usia ya. Memang benar. Kalau dari kita pahami itu yang jadi pertanyaan, lalu di mana sih posisi kontrol yang paling bagus? Sebenarnya tadi jawabannya manajer ya. Itu adalah posisi kontrol yang benar-benar bagus karena di situ anak-anak betul-betul diberikan pemahaman. Tapi ketika kita lihat usia juga ya, ketika kita lihat usia juga, nah kita tidak bisa mengatakan bahwa manajer ini terbaik ya, karena suatu anak-anak juga harus butuh penegasan ya, harus butuh penegasan mana yang dia dapatkan dari penghukum ya enggak. Nah tapi ketika kita akhirnya butuh menyelesaikan anak-anak yang butuh itu, kita menjadi seorang teman, jalan keluar menjadi seorang teman seperti itu. Jadi enggak mau jadi manajer aja, jangan menghukum terus dihindarkan, enggak, karena juga mereka juga harus menjadi jelas. Makanya kita ada keyakinan kelas ya, karena nanti akan kembali kalau posisi penghukum kan, kalau seandainya sudah menjadi suatu keyakinan kelas ya enggak, terus ketika akhirnya di konsekuensinya akhirnya kamu setelah kalau tahu kan dikembalikan kepada anak, kalau kamu tidak mengerjakan PR, terus konsekuensinya yang akan kamu terima apa? Kan seperti itu. Jangan kalau menjadi mungkin kalau menjadi manajer belum ada tuh konsekuensinya, belum ada. Jadi anak-anak yang harus menentukan itu. Tapi ketika sudah ada keyakinan kelas, itu tinggal kita laksanakan. Dan posisi ketika kita memberikan keyakinan kelas itu dilanggar, itu kan posisi kita berarti sebagai penghukum, ya enggak? Tapi kita bertanya, tahu kan kalau kita melanggar begini-begini konsekuensinya, itu kita menjadikan seorang teman. Jadi 5 posisi kontrol itu sebenarnya bisa kita laksanakan dalam satu waktu seperti itu. Gitu bisa bagaimana? Terima kasih Pak Sel. Satu lagi. Ini jadi tergali gitu. Pada saat apakah salah apabila misalnya kita memberikan reward, karena sekarang anak kelas itu tuh benar-benar yang melihat segala sesuatu yang benar-benar dia lihat gitu kan. Oh bintang gitu kan. Makanya di sekarang tuh apapun yang mereka lakukan yang positif dan lain-lain, kita memberikan suatu apresiasi berbentuk bintang gitu. Karena kan di awal juga tadi sebenarnya agak salah dalam memberikan reward gitu. Tapi bagaimana seperti saya pernah dengar gitu ya, kalau pendidikan dari 0 sampai 7 tahun itu perlakukanlah anak seperti raja gitu. Artinya raja itu di sini kita benar-benar melayani anak dan juga memberikan apa yang dia mau, artinya dalam batasan sewajarnya ya seperti itu. Dan kemudian baru di atas 7 tahun sampai 12 tahun maka perlakukan dia seperti tawanan perang seperti itu. Apakah salah gitu memberikan reward kepada anak untuk mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan dengan baik? Itu, terima kasih. Iya, reward punishment ya, reward punishment. Reward itu kalau prestasi, punishment kesalahan ya, seperti itu. Jadi kalau reward itu kalau misalnya kalau kelas 1 sampai 3 mungkin ya masih memberikan reward dengan harapan memang memacu motivasi buat yang lain sebenarnya seperti itu ya. Cuman memang sebenarnya tidak salah ya kalau mengambil risiko itu, tidak salah supaya yang lain pun terpacu mendapatkan itu dan akhirnya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan ya, seperti itu. Tapi yang menjadi permasalahan itu memang dampak dari reward itu sendiri ya, yang dipermasalahan dampaknya. Jadi kalau seandainya kita kayak tadi tuh motivasinya ya, jadi kalau
nanti anak-anak bisa tanya, Bu, ada hadiahnya nggak? Gitu ya, seperti itu. Jadi ketika ada kasus lain, dia akan seperti itu, ya. Menanyakan. Jadi kalau kita mau ngasihkan kegiatan ya terbatas, jangan semua kegiatan. Kalau misalnya kegiatan pelajaran apa nih memang harus yang duluan akan mendapat bintang, tapi kegiatan lain jangan. Dan sudah dijelaskan dari awal. Ini tidak ada reward ya, sebenarnya itu nggak ada itu. Yang duluan yang paling baik kan sebenarnya kita memberikan reward itu nggak mesti dengan hal yang berfungsi sih sebenarnya. Ya bisa kita kasih jempol aja juga seperti itu. Yang mungkin anak-anak juga nggak kelihatan ya. Bagus nih udah selesai duluan. Sebenarnya seperti itu juga bisa menjadi sebuah rewardnya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak salah memberikan reward, tapi harus dilihat kegiatan, jangan dilakukan terus-menerus. Ya nanti begitu anak-anak dampaknya ya nggak ada hadiahnya ya, tidak semangat ya seperti itu ya. Baikkan Wistan, terima kasih atas pertanyaannya. Ya sama-sama. Ada lagi? Ya boleh Bu Mama Raina. Rania. Oh Rania. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf mungkin agak curhat ya, sebagai orang tua. Saya pengen tahu di mana ngelihat letak keberhasilan dari disiplin positif juga budaya positif bagi anak. Karena yang saya alami ini dari anak saya sendiri gitu ya. Itu kalau saya sempat bingung nanya nih, Mama kenapa sih harus ada sekolah katanya? Itu yang saya bingung. Saya jelasin sekali-sekali, sekolah itu supaya pintar, karena masa depan ada di sekolah. Nah itu sering-sering ditanya seperti itu, kenapa kita harus sekolah? Karena itu yang dibeban di pikirannya dia itu banyak. Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus disiplin, Ma? Kenapa kalau aku begini-begini, aku nanti dihukum? Kenapa aku begini? Jadi pikiran dia tuh udah penuh kalau makanya saya tanya kalau di sekolah itu seperti apa, kan aku suka tanya gitu. Kayak gini mah gini. Oh ya udah, berarti kamu tuh bukan dari hati, saya bilang. Berarti kamu cuma karena nilai. Karena oh ya aku harus belajar karena supaya nilaiku 8 gitu. Aku harus ini supaya harus hafal ini mah, harus hafal nyanyian ini karena kalau nggak hafal nanti diomelin mah. Terus aku juga ini curhatan, maaf ya Pak ya. Terus suka nanya gini, Mama aku tuh kalau sekolah tuh pusing. Kenapa sekolah pusing Mah? Iya ini karena banyak kerjaan seperti ini. Lah itu namanya disiplin. Kamu harus kerja biar terampil. Tapi yang saya lihat lah terus terang, saya jujur Pak ya. Kalau ada keterampilan apa, itu anak paling ngerjain cuma megang uang Pak. Iya. Emaknya ngerjain Pak. Makanya saya pikir keberhasilannya di mana gitu ya. Kalau di sekolah jadi jujur, untung-untungnya dari Pak nilai ya. Iya, betul. Supaya di sekolah nilai bagus, supaya Pak guru nggak marahin. Makanya saya suka mikir ini sebenarnya apa salah saya, kenapa anak saya bisa kayak gini ngomongnya. Iya, jadi kalau kita kan pengennya anak tuh pulang, oh ya ceria. Besok kita sekolah lagi mah begini. Tapi di beban dia tuh besok harus begini mah, harus begini, harus ini. Oh ya udah, gitu jalan aja nanti untuk nanti demi masa depan seperti itu. Jadi saya selalu menyanjung itu. Makanya saya tanya bagaimana ngelihat nilai keberhasilannya di mana gitu. Ya jadi yang saya lihat tuh anak saya jadi kayak beban kalau sekolah. Mama kenapa harus sekolah gitu. Sebelum saya mohon maaf Pak ya karena curhatan anak Pak. Jangan dibully ya Pak. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rania ya atas pertanyaannya. Alhamdulillah ya. Artinya kalau saya sendiri sih kalau dari acara ini memang sebenarnya menggali ini semua gitu loh. Karena memang satu, tadi saya bilang anak itu sekarang tuh dibuat senang. Ya, buat senang, bahkan PR pun nggak ada. Ya, kalau PR pun nggak ada, itu salah satu membuat ya sudah sekolah belajar itu tuntas, di rumah. Jadi di sekolah ya seperti tadi betul, Raina harus oh iya besok sekolah lagi. Jadi semangat. Jadi bukannya dia mau sekolah jadinya apalagi saat tadi seperti itu. Nah tadi pertanyaannya di mana sih sebenarnya letak keberhasilan budaya positif?
Iya Mama Rena, jadi memang ketika saya mempelajari budaya positif ini memang ini akan lama, ya akan lama. Karena ini studinya juga saya kurang tahu ya, karena kan kita belajarnya itu luar negeri yang secara kebudayaan mungkin udah disiplin tata tertibnya juga udah bagus ya, jadi tinggal memperhatikan biaya pendidikan saja. Tapi kalau di kita kayaknya dari disiplin pun masih harus ini gitu loh. Tapi memang ketika paradigmanya disiplin positif itu memang penuh dengan kelembutan anak-anak. Ya bener, nggak ada istilahnya kita kalau dulu tuh menghukum tuh nggak ada. Ya nggak ada menghukum, istilah menghukum itu nggak ada, bahkan dan makanya dicari keyakinan. Ya seperti itu. Kenapa keyakinan? Karena sudah dibuat bersama-sama. Sudah dibuat bersama-sama. Kalau kamu begini, gitu ya. Nah tugas kita ya ini terima kasih sih curhatannya yang mungkin nanti kita akan perbaiki nih. Artinya ada tanda kutip ya, mungkin bisa di kelas yang di Raina ya. Mungkin kenapa kita harus sekolah? Saya harus yang lain. Karena iya kenapa dia harus sekolah? Karena dia mungkin di sekolahnya juga gak gembira, terus pulang juga gak gembira, dan akhirnya udah di sekolah, karena sekolah gak gembira jadi gak pengen sekolah lagi, seperti itu ya, seperti itu. Jadi memang kalau kita kembalikan kepada tingkat keberhasilan ini bisa lama, bahkan bisa jadi ketika dia udah gak di sini, gak di SDN Pancoran 10 ya, seperti itu. Karena kalau melihat tahapannya itu Bu, itu seperti itu, membangun kesadaran dari ini, tangan yang tadi terbuka itu dari sini, itu sulit sekali ya, seperti itu sulit sekali. Maka saya bilang ini kalau menerapkan ini disiplin positif akan lama ya. Makanya nih kalau mulai dari kelas 1 akan mungkin bisa, kelas 6 seperti itu. Tapi kalau udah kelas 6 Ibu, kalau tanya nanti ya, nanti saya kayaknya akan menemukannya akan lama ya, seperti itu. Jadi bagaimana keberhasilannya sih saya bilang enggak, tapi kalau seandainya dilaksanakannya sekarang iya ya. Nah koreksi yang kami di sini nanti akan coba ini supaya sekolah tuh anak-anak datang gembira gitu ya, seperti itu. Nah nanti itu kita akan pelajari di kelasnya Rania ya. Makasih atas kritikannya. Justru memang kita di sini ada guru penggerak, ada itu memang seperti ini. Kita harus berkolaborasi nanti menyelesaikan masalah-masalahnya. Seperti itu ya, Mama Rania. Terima kasih Ibu. Akhirnya acara kita berakhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Ibu, teman-teman guru, rekan-rekan guru, Ibu. Ya tadi ada Mama Alia, Mama Nurfida, Mama Sipa, Mama Rania yang sudah meluangkan waktunya membuat hadir di acara ini. Ya, mudah-mudahan kerjasama kita ini nanti menghasilkan yang terbaik buat anak kita. Ya, terima kasih lagi saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.